pada tanggal 18 Oktober akan menggelar Kongres Adili Jokowi. Acara dengan agenda Adili Jokowi Dodo. Kasus ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah kasus bodoh dan sangat-sangat konyol. Kemudian kasus ini digoreng oleh segelintir oknum pembenci Joko Widodo. Kasus tentang ijazah palsu Presiden Jokowi telah menjadi topik perdebatan yang sangat hangat di kalangan masyarakat. Kasus ini awalnya mencuat ke publik pada tahun 2022 ketika Bambang Trimulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut menyoal keaslian ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi dan meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Presiden Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat keterangan tidak benar atau menyerahkan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah perguruan tingginya. Pengadilan Jakarta Pusat pun pada 25 April 2024 menolak gugatan tersebut karena tidak memenuhi syarat formil. Dan pada Desember 2024, Egy Sujatja melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penggunaan ijazah palsu. Dan pada 22 Mei 2025, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan pemeriksaan saksi. Beberapa pihak seperti Roy Suryo, tim pembela ulama, dan aktivis menggunakan hasil penyelidikan Bareskrim dan meminta gelar perkara. Dan beberapa tokoh pun ada yang bela Jokowi seperti Rektor UGM, Ova Emilia, sejumlah teman sekolah dan kuliah Jokowi, dan keluarga alumni UGM angkatan 1980-an juga turut membelanya. Bayangkan saja coba, gimana kita harus membantah isu bodoh dan konyol tentang ijazah palsu Jokowi ini. Perlu Anda ketahui, jika ijazah Jokowi itu palsu, sejak awal dia mendaftar jadi wali kota Solo, itu sudah pasti pendaftaran Jokowi itu ditolak. Bahkan tak hanya ditolak, Jokowi pun pasti kena masalah hukum. Dan kalau Jokowi terbukti sejak dulu memalsukan ijazah, gak usahlah sampai di jenjang presiden. Waktu mendaftar jadi wali kota Solo aja seharusnya itu udah ketahuan dan ditangkap. Apalagi pendaftaran jadi calon presiden, itu pasti ketat banget klarifikasinya. Jangankan soal ijazah, soal aib pun bisa menggugurkan calon presiden. Kalau ijazah Jokowi itu palsu, bodoh banget negeri ini sampai tidak bisa mendeteksi ijazah seorang pejabat, apalagi menjabat sebagai presiden. Kita ambil saja contoh pelawak Nurul Komar yang mau mencalonkan jadi pejabat, tapi dia gugur karena ijazahnya palsu dan ditahan selama hampir kurang lebih 1,5 tahun. Bambang Trimulyono sangat membenci Jokowi hingga dia membuat isu ijazah Jokowi palsu dan menggorengnya hingga sampai hari ini. Bambang Tri ini adalah mantan narapidana. Ia dipenjara karena kasus pemfitnahan dengan pembuatan buku Jokowi Undercover, sehingga dia membenci dan semakin benci kepada Jokowi. Dan gobloknya ya, dan konyolnya, banyak yang percaya kepada sang pemfitnah ini. Bambang Tri ini dengan apa yang dia omongkan, masyarakat tuh percaya dan mengikutinya. Dan yang lebih lucunya, isu ini ditunggangi oleh oknum-oknum bejat, mulai yang bergelar dokter, profesor, hingga mantan TNI, bahkan mantan menteri. Mereka tunggangi kasus ini untuk menjatuhkan seorang Joko Widodo. Mereka berharap isu itu akan menjatuhkan Jokowi. Saya pun mau ketawa tapi takut dosa. Lawang mereka itu gelarnya dokter, profesor, dan mantan TNI, bahkan menteri, mantan menteri. Kok bisa itu ya? Seharusnya
nalar serta logikanya itu jalan dibandingkan saya yang hanya tamatan SMK, yang tahu dan merasa bahwa kasus ijazah palsu Jokowi ini adalah bodoh dan sangat-sangat konyol, dan ada agenda besar untuk membunuh karakter Jokowi, mirip seperti isu lama bahwa ibu Jokowi itu adalah PKI. Dari dulu kelompok-kelompok ini itu selalu memfitnah Jokowi dengan isu-isu murahan dan receh. Sasaran mereka adalah orang-orang bodoh yang percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Mereka jagoan banget ya untuk ngelakuin hal-hal bodoh dan konyol seperti ini. Saya sih tidak bisa karena saya masih waras. Oke lah, kalau demo soal ekonomi atau demo soal sembako masih bisa masuk akal dan bisa diterima oleh nalar kita, dan itu wajar. Dan saya berharap kepada kalian supaya untuk menggunakan nalar dan logika ketika melihat kasus ijazah palsu Jokowi ini. Baik, sampai di sini dulu pembahasan mengenai ijazah palsu Jokowi, atau pembahasan-pembahasan selanjutnya hanya di channel New Story. Thank you.